Namanya orang itu beriman, apalagi dalam hal beriman, tentunya kita membutuhkan sebuah keyakinan. Kalau enggak yakin ya jangan. Ya, Anda jadi Kristen, kalau enggak yakin sama Tuhan Yesus, ngapain jadi Kristen? Hello? Benar enggak? Ya, enggak yakin kok percaya Tuhan, enggak yakin kok datang ke gereja. Ya, saya kemarin ketemu satu orang pemuda, saudara. Sudah bapak sih ya. Saya ngobrol sama dia, saudara. Saya lihat tampaknya ini Kristen, tapi kok dia enggak kenal saya ya? Enggak usah tertawa, biasa aja keles. Ya, kenapa? Karena muka saya ini di kalangan Kristen tuh sudah tidak asing, benar enggak? Ya, kalau Kristen yang suka dengar firman, Kristen yang enggak suka juga banyak yang enggak tahu saya. Ya, Kristen yang kurang gaul, yang enggak mau dengar khotbah. Saya lagi makan aja di restoran, ada ibu-ibu pakai jilbab. Dia bilang gini, selamat siang ibu. Saya bilang, ibu tahu saya? Iya, sering lihat di TikTok. Itu aja yang bukan agama Kristen loh. Ya, sering lihat saya di TikTok, saya suka dengar ibu bu, walaupun saya Muslim loh. Kan ada ini orang mukanya Kristen, tapi kok dia ngomong-ngomong sama saya, dia nggak tahu saya gitu loh. Lalu saya bilang sama suami saya gini, kayaknya dia Kristen ya, tapi kok dia nggak tahu aku ya. Jadi penasaran saya, akhirnya pas cerita-cerita, saya tanya saudara, bukannya saya kegeeran ya, bukan. Ya, karena memang benar. Waktu cerita saya tanya, Pak maaf ya Bapak ke gereja dulu Bu, sebelum menikah. Kagetlah saya, lu dulu Bapak ke gereja? Iya sebelum menikah. Lah sekarang? Enggak, saya pindah agama. Terus saya tanya, kenapa Pak? Ya karena ketemu jodoh saya. Tapi saya waktu itu mau sedih, mau marah, nggak jadi. Saya diingatkan Roh Kudus gini, banyak orang beragama Kristen, tapi mereka nggak punya keyakinan kepada Tuhan Yesus. Makanya kenapa banyak orang pindah, hanya karena ketemu jodoh, dapat pangkat, tinggalin Yesus. Itu orang yang beragama Kristen, tapi tidak punya keyakinan kepada Tuhan Yesus. Jangan sampai saudara lagi duduk di gereja ini, KTP-mu Kristen, tapi engkau nggak yakin sama Tuhan Yesus. Nanti kalau Tuhan datang, yang terangkat KTP-mu naik ke surga. Kau tertinggal. Kenapa? Karena kau cuma KTP-nya yang Kristen. Ngeri saudara ya. Tapi kita nggak bisa paksa kan. Ya memang namanya dia nggak yakin. Makanya saya selalu berkata, agama itu nggak bisa menyelamatkan. Kau beragama Kristen saya tidak cukup. Kau harus punya keyakinan kepada Tuhan. Amin. Saya bilang sama dia begini. Pak, saya ini terbalik loh sama Bapak. Saya dulu bukan Kristen. Saya berjumpa dengan Tuhan Yesus tahun 95. 96 ketahuan keluarga saya disuruh pilih. Kamu pilih Yesus atau keluarga? Kalau kamu pilih Yesus, silakan tinggalkan keluarga. Jangan anggap kamu punya keluarga lagi. Jadi saya tinggalin saudara keluarga saya. Kenapa saya melakukan itu? Berat enggak? Berat banget buat saya meninggalkan keluarga saya yang sudah membesarkan saya dari kecil. Tapi kenapa saya rela tinggalin keluarga saya, orang tua saya? Karena waktu saya berjumpa Tuhan Yesus, saya benar-benar yakin bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Lulus SMA saya mau bunuh diri, saya ketemu Tuhan Yesus. Dan ketika saya berjumpa Tuhan, saya penerima Yesus, saya mau dibunuh sama keluarga saya. Tapi karena saya yakin, ada sebuah keyakinan akan keselamatan di dalam Yesus, saya nggak peduli, saya tinggalkan keluarga tahun 96. Harga demi harga saya bayar, bahkan papi saya bilang jangan bawa ijazah, saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Ya, jadi saya keluar dari rumah nggak bawa ijazah, kelihatannya masa depan saya suram, makanya saya harus jadi YouTuber. Ya, karena Tuhan tahu. Loh, saudara, waktu saya mau tinggalkan keluarga saya berdoa loh. Bukan ini saya bilang Tuhan, ya ini bukan main-main loh, meninggalkan keluarga, kehilangan semuanya. Papi saya bilang kalau kamu sudah memilih keluar dari pintu rumah ini, jangan harap kamu dapat apa-apa lagi dari orang tua. Jangan pernah kamu hubungin kami orang tuamu, anggap kamu gak punya siapa-siapa. Loh buat saudara itu sebuah pilihan yang berat gak?
Berat saudara, tapi saya masuk di kamar, saya berdoa, saya bilang Tuhan, kasih satu ayat firman Tuhan yang dapat membuat saya yakin bahwa Engkau menjamin hidupku. Begitu saya buka Alkitab, berbahagialah kamu, Yesus yang berkata. Berbahagialah kamu jika karena namaku kamu meninggalkan ayahmu, ibumu, rumahmu, ladangmu, pekerjaanmu, karena engkau akan memperolehnya lipat kali ganda. Dan saya meneteskan air mata. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang ajaib dan luar biasa. Saya meneteskan air mata dengan iman, saya terima firman itu. Dan saya bilang Tuhan, ini cukup sebagai sebuah konfirmasi. Saya tinggalkan keluarga saya. Dari tahun 96 saudara. Tapi saya mau bersaksi sama saudara, hari ini apa yang hilang dariku sudah Tuhan gantikan berlipat, lipat, lipat kali ganda. Tidak bisa saya ceritakan dengan mulut apa yang Tuhan buat. Karena itu saudara, Alkitab berkata, kalau engkau berpaling kepada Tuhan Yesus, kau harus percaya bahwa dia itu ada, dia nyata, dan dia memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh yakin dan percaya kepada dia. Katakan, jangan pernah tidak yakin, karena tidak percaya itu dosa saudara. Ya, makanya seringkali banyak hidup orang Kristen tuh nggak pernah lihat mujizat. Dalam hal keuangan, dalam hal apa aja di dunia ini Tuhan menyediakan mujizat. Tapi ketika ada masalah, kau nggak cari Tuhan. Ya, masalah keuangan, ini siapa ya yang bisa tolong aku ya? Mungkin mertuaku bisa pinjemin duit kali ya, atau mungkin dia ya. Pernahkah ketika engkau menghadapi masalah, kau masuk ke kamarmu, kau tutup pintu dan kau menangis dan bilang, Tuhan, aku melipatkan engkau dalam masalahku ini. Karena aku percaya engkau satu-satunya jawaban yang dapat melakukan segala perkara dalam hidupku. Maka engkau akan melihat mujizat saudara. Tapi banyak orang Kristen, waktu alami masalah keuangan, dia pergi cari tempat yang lain. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Apa itu? Penggadaian. Yang member pasti tahu. Nggak usah angkat tangan membernya di sini ya. Makanya kau nggak pernah lihat mujizat. Alkitab berkata terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya siang dan malam. Anak-anak muda dengar baik. Masa depanmu itu, ya anak-anak muda sekarang itu harus buka mata lebar-lebar ya. Ke depan ini, hidupmu itu gak gampang loh saudara. Dengan kemajuan teknologi, saya kemarin ikuti kelulusan anak saya yang paling bungsu lulus SMA kemarin saudara. Ya, dan saya mendengarlah di situ. Saudara, saya melihat anak-anak muda tantangan ke depan ini semakin berat. Ya, dengan adanya AI saudara, itu menggantikan semua keahlian manusia. Kemarin suami saya tunjukin saya lihat nih, masa AI bisa bikin lagu, bisa bikin musiknya, aransemennya, bisa bikin suaranya. Saya dengar lagu ciptaannya AI, dia nyanyi, lalu suami saya coba masuk ke AI, bikinin saya dong syair lagu rohani, keluar semua saudara. Engkaulah pengharapanku di saat aku tidak berdaya, kuasamu menjadi nyata. Coba. Dunia industri musik hari-hari ini sedang ada dalam sebuah problem yang begitu luar biasa. AI bisa khotbah. Dan kalau cuma pengkhotbah ecek-ecek kalah sama AI. Lo percaya enggak? Tapi apa yang membandingkan saya dengan AI? Dalam diri saya ada pengurapan Tuhan, AI enggak ada. Ya, tapi ada yang tanya sama saya, Bu, ini bagaimana ceritanya ya Bu, di luar negeri, gereja-gereja di luar negeri sudah pakai AI yang khotbah. Tapi saya bilang itu bisa jadi penggenapan firman Tuhan. Karena mungkin banyak pendeta gak bisa dipercaya Tuhan, dia habis selingkuh naik di khotbah. Ya, dia habis pakai duit, dia colong uang orang, dia pencuri, dia naik di khotbah. Dia homo, dia khotbah. Mimbar ini tersemar. Bisa jadi Tuhan pakai robot untuk bicara. Karena Alkitab bilang, Tuhan bisa pakai batu untuk menyadarkan orang. Amin. Bahkan keledai bisa berbicara untuk membuat orang bertobat. Ini zaman yang kita gak bisa hindari saudara. Anak-anak muda buka matamu. Buka matamu lebar-lebar. Ya, saya kadang lihat baru lulus SMA udah party-party, mabok-mabok. Berasa sudah dapat dunia segalanya. Baru lulus SMA. Ya, perjalananmu tuh masih panjang.
Tapi Alkitab menjamin diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu Tuhan sanggup sediakan ketika engkau yakin kepada Dia. Dikatakan semua mata memandang ketika Yesus naik ke surga. Ya, semua mata melihat. Ketika kita percaya sungguh kepada Tuhan, saudara, ya, ada keyakinan iman, kita nggak mudah digoyahkan. Kenapa Yesus harus lahir? Dia hidup di dunia selama 33 tahun, ya. 3 tahun dia memuridkan, saudara. Bahkan seorang murid yang bernama Thomas dimuridkan Yesus 3 tahun loh, ikut Yesus. Tidak bisa membuat Thomas cukup yakin dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ketika Yesus mati tergantung di kayu salib, saat itu pun iman Thomas mati, saudara. Dia nggak percaya lagi kepada Yesus. Karena dia berpikir, mereka berpikir kalau Yesus benar-benar datang sebagai raja, ya, kenapa dia mati di salib? Mereka tidak mengerti perkara-perkara rohani. Makanya lihat di peristiwa ini, kalau kita lihat di Kisah Para Rasul pasal yang pertama ini ayat 6, ya, ada seorang yang bertanya kepada dia. Dia bilang, apa Tuhan? Maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kan mereka lihat Yesus sudah mati. Ini Yesus menampakkan diri loh ya. Dan mereka bertanya, ya kau kan bilang kau raja, kenapa kau mati? Pulihkan kerajaan Israel. Tapi Tuhan menjawab mereka, ya itu bukan urusanmu. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditentukan Bapa. Satu hal yang perlu kau tahu, kalau Roh Kudus turun atasmu, maka engkau akan menerima kuasa yang dahsyat di dalam hidupmu. Katakan, kenaikan Kristus yang pertama memberikan kita sebuah keyakinan. Yang kedua, saudara, dengan Yesus naik ke surga, Dia kirim Roh Kudusnya bagi saudara dan saya. Katakan, kita semua harus menerima kuasa Roh Kudus. Anak-anak muda dengar baik. Kenapa? Engkau gak akan bisa hidup dalam kekudusan tanpa Roh Kudus. Tidak akan pernah mampu. Roh Kudus, Alkitab berkata, Yesus bilang kalau Dia turun, Dia akan menginsyafkan yang pertama, dunia akan dosa. Yang kedua akan kebenaran. Yang ketiga akan penghakiman. Engkau mau coba berhenti rokok dengan kekuatanmu, kau tidak akan pernah bisa. Engkau mau coba berhenti judi dengan kekuatanmu, kau tidak akan pernah bisa. Engkau mencoba berhenti dari persinahan dengan kekuatanmu, kau tidak akan mampu. Roh Kudus yang akan memampukan. Saya punya adik saudara. Dulu dia mabok, tatoan, judi, dia melakukan semua dosa. Tapi ketika dia terima Tuhan Yesus, hari itu dia putuskan untuk dibaptis. Dia mengalami Tuhan luar biasa. Dulu waktu saya jadi Kristen, dialah yang membunuh saya. Dia sudah siapkan pedang, dia bilang, saya ketemu kamu di kota ini, saya cincang kamu. Tapi ketika dia terima Yesus, saudara, dia putuskan untuk dibaptis. Dia bilang, begitu keluar dari baptisan, rokok berhenti, mabok berhenti, judi berhenti. Roh Kudus memampukan dia, melepaskan dia dari segala dosa dan ikatan-ikatannya. Engkau perlu dilepaskan dari dosa, saudara. Ya, kita perlu dilepaskan. Roh Kudus memampukan kita. Bahkan Alkitab bilang Roh Kudus akan menjadi penolong yang akan mengingatkan kita setiap hari. Apa artinya hidup dalam kekudusan? Hidup dalam kekudusan bukan berarti kita nggak ada masalah atau nggak bisa jatuh dalam dosa. Saya hari ini marah kepada saudara. Misalnya saya marah ke suami, itu saya sudah berdosa loh. Tapi kalau ada Roh Kudus, Roh Kudus ingetin, tadi kamu tuh marah loh sama suamimu. Kamu hatimu ndak beres. Ya, apalagi kalau saya mau khotbah. Saya lagi jengkel sama suami saya. Roh Kudus ingetin, kamu mau naik ke mimbar loh. Tapi kamu lagi jengkel sama suamimu. Saya ketik cepet-cepet WA saya, aku mau khotbah. Tadi aku sempat marah sama kamu. Sorry ya, aku mau khotbah nih biar aku dalam perkenanan Tuhan. Dia balas, iya gak apa-apa lagi cuma kayak begitu kok. Ya bagi kita itu cuma kayak begitu. Tapi kalau ada Roh Kudus, dia ingetin. Orang yang hidup dalam kekudusan, bukan berarti kita gak bikin dosa. Kita mau tidur malam, saudara. Roh Kudus akan ingetin, tadi kamu marah loh sama mertuamu. Hatimu ndak beres loh. Yang saya bingung ada orang Kristen, bisa loh tidur dengan kepahitan, ya suami istri berantem, pisah ranjang, tapi masih tidur nyenyak. Kau gak takut satu kali kau tidur malam mimpi ketemu kuntilanak dicekik, mati kau masuk neraka. Hello. Tuhan itu Tuhan yang kudus, saudara.
Ya, dan Alkitab berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus, karena tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan bertemu dengan Tuhan. Kita nggak kudus nggak bisa loh ketemu Tuhan. Ya, Roh Kudus akan membantu kita menginsyafkan kita akan dosa. Ya, makanya kalau ada pengajaran yang bilang nggak apa-apa tanpa Yesus kita bisa masuk sorga. Yang penting kita hidup melakukan kebaikan. Maaf saudara, firman Tuhan berkata kebaikan manusia itu seperti kain kotor. Saudara mau sumbang gereja, saudara mau melakukan apa aja, kalau kutuk dosa tidak diputuskan, maka semua kebaikan kita itu seperti kain kotor. Apa yang membedakan kita? Perkenanan Tuhan itu apa? Orang yang setiap hari ini loh hidup dituntun oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu berbicara saudara. Dia pribadi yang akan diberikan. Makanya Yesus berkata, jangan sedih kalau aku pergi. Karena kalau aku tidak pergi, Roh Kudus tidak akan datang. Tapi kalau aku pergi, Roh Kudus akan turun. Dan itu adalah penolong yang akan menolong engkau. Yesus naik ke surga, tapi rohnya dia berikan bagi setiap saudara dan saya. Amin. Mari kita bergaul dengan Roh Kudus saudara. Hidup dipenuhi oleh Roh Kudus ya. Orang kalau hidup dipenuhi Roh Kudus nggak mungkin dia tahan lama-lama musuhan sama mertua. Di sini ada yang musuhan sama mertuanya? Nggak usah angkat tangan. Ya, ada yang berantem suami istri 3 hari 3 malam nggak bicara ada? Nggak usah angkat tangan juga. Kalau ada yang katakan saya baptis ulang di Lumpur Lapindo. Biar saudara langsung bertobat. Heran loh saya kalau ada orang Kristen. Bisa ya mengaku Kristen. Tapi dia berantem. Mulutnya kotor. Dia bisa hidup dalam kepahitan sama suami tidak bicara. Ya, suami istri ada yang kalau berantem 3 hari 3 malam tuh enggak ngomong. Hati-hati loh saudara. Kalau engkau punya Roh Kudus, engkau tidak akan tahan hidup lama-lama di dalam dosa. Makanya saudara, jangan kita tertipu, bukan pelayanan yang akan menyelamatkan kita. Kenapa kita melayani Tuhan? Karena kita sudah diselamatkan dan itu sebagai wujud terima kasih kita. Ya, tapi jangan saudara pikir setelah saya berdiri di mimbar, tadi ini pemusik, singers yang cantik-cantik berdiri di sini terus auto sorga gitu. No. Kalau hidupmu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka tidak ada jaminan. Kalau hidupmu tidak dituntun oleh Roh Kudus, maka tidak ada jaminan. Coba kita lihat bersama. Kita buka saudara di dalam, ya kita lihat firman Tuhan berkata Roma 8 ayat 10 dan 11. Ini luar biasanya kalau Roh Kudus itu masuk dalam hidup kita. Roma 8 ayat 10 dan 11 firman Tuhan berkata di sana apa? Kita baca bersama. Karena saya tahu saudara pasti jarang baca Alkitab toh. Bacanya cuma kalau di gereja toh. Makanya baca sama-sama yuk. Roma 8 ayat 10 dan 11, 1, 2, 3. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Wow, saudara, ketika kita baca ayat ini, bayangkan saudara, roh yang membangkitkan Kristus dari kematian itu diberikan kepada saudara dan saya. Apakah roh itu tidak sanggup membuat engkau lepas dari ikatan rokok? Dia yang membangkitkan Kristus dari kematian. Apakah roh itu tidak sanggup melepaskan engkau dari pornografi? Roh yang membangkitkan Kristus dari kematian. Apakah roh itu tidak sanggup melepaskan engkau dari persinahan dan kenajisan? Itu roh yang membangkitkan Kristus dari kematian. Apakah roh itu tidak sanggup melepaskan engkau dari homoseksual dan lesbian? Tidak mungkin. Itu roh yang penuh dengan kuasa. Kalau orang dipenuhi oleh roh ini saudara, maka dia hidup di dalam kekudusan. Karena roh itu powerful ada di dalam hidup kita. Katakan amin. Roh itu yang ada dalam diri kita tidak akan sanggup melihat Anda berlama-lama di dalam dosa.
Tapi kenapa orang Kristen masih suka hidup dalam dosa, terikat dan tidak pernah dilepaskan? Karena rohmu mati. Sebab kalau orang menerima Roh Kudus, dikatakan di atas tadi, tubuh memang mati karena dosa. Tapi roh huruf kecil tadi di atas. Tapi roh manusia kita kehidupan oleh karena kebenaran. Roh huruf kecil itu dihidupkan kembali. Lalu Roh Kudus yang adalah Roh Allah huruf besar masuk menyatu dengan roh kita. Maka keinginan daging kita ini saudara, lambat laun akan dilepaskan. Makanya orang yang hidup di dalam kekudusan, dia gak akan tahan lama-lama. Di dalam kepahitan, amarah, kenajisan, percabulan. Saya harus menyampaikan ini dari mimbar ini. Karena saya bersalah kalau tidak menyampaikan kebenaran kepada saudara. Makanya Yesus berkata, banyak orang di akhir zaman akan berseru, Tuhan, Tuhan, aku sudah melepaskan orang, aku sudah membangkitkan orang mati, aku sembuhkan orang lumpuh demi nama Tuhan. Ini hamba-hamba Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Nyah engkau daripadaku, aku tidak mengenal engkau, sebab engkau pembuat dosa. Orang boleh melayani kalau tubuhnya hidup. Tapi kalau rohnya mati, dia tidak dikenal Tuhan, saudara. Walaupun dia pelayanan. Walaupun dia pengkhotbah seperti saya. Walaupun tadi seperti singers dan WL di atas sini. Yang setiap hari Minggu kita absen dan dikenal pendeta. Kalau kau tidak bertobat, kau tidak dikenal Tuhan. Roh Kudus membuat kita dikenal Tuhan. Kenapa? Karena di ayat yang lain, saya tidak siapkan ayat ini tapi saya akan cari. Dikatakan Roh Kudus itu adalah saudara, materai. Materai di akhir zaman itu Roh Kudus. Tolong kalau di belakang firmannya bisa dapat, saya juga cari di sini. Ini penting, Tuhan ingatin saya ya. Saudara, Roh Kudus itu akan menjadi materai bagi kita ya. Karena itu saudara, mari kita sungguh-sungguh. Hanya orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka lah yang akan dikenal oleh Tuhan ya. Kalau dapat dikatakan di sana ya, ada ayatnya tentang Roh Kudus itu adalah dimateraikan ya. Coba ini perlu saudara ya, karena tiba-tiba Tuhan ingatkan saya, jangan bermain-main dengan kekudusan ya, sebab Roh Kudus itu materai. Kita tidak ditok sama Roh Kudus, nggak ada materai. Maaf saudara, kita nggak dikenal sama Tuhan. Karena itu kenaikan Kristus ke surga ini adalah peristiwa penting bagi orang Kristen. Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saya. Roh yang membangkitkan Kristus dari kematian. Dia sanggup melakukan apa aja. Saya melayani beberapa orang homo saudara. Dan mereka itu sekarang WA kepada saya. Bu, puji Tuhan, saya disembuhkan. Tidak ada yang mustahil loh. Jangan bilang begini, memang kita sudah terlahir begini kok. Ya, dari dulu sudah begini tulang lunak. Ya, nggak ada tulang lunak diciptakan Tuhan ya. Alkitab dengan jelas berkata Tuhan ciptakan dia laki-laki dan perempuan. Lebih dari itu, dari si jahat, dari iblis. Ya, saya melayani seorang laki-laki homo. Dia bilang, Bu Debbie, saya dapat khotbah ibu di YouTube. Saya mau pengakuan dosa sama ibu. Saya bilang gak apa-apa, mumpung saya gak kenal kamu, silahkan. Ya, iya Bu, saya tinggal di Bali. Saya homo, saya punya pacar, ya bahkan kami punya grup, ya komunitas. Saya bilang, terus sekarang kamu mau apa? Saya dengar khotbah ibu, saya gak mau masuk neraka Bu. Tapi saya harus memulai dari mana? Yang pertama, puji Tuhan kamu sadar. Karena Alkitab berkata Yesus datang sebagai tabib, dokter yang ajaib. Tapi orang itu bisa sembuh kalau dia merasa sakit. Iya gak saudara? Masalahnya banyak orang tidak rasa sakit. Ya, dia hidup dalam dosa tapi dia merasa baik-baik aja. Puji Tuhan, kamu merasa sakit karena Roh Kudus yang menginsyafkan kamu. Iya Bu, saya mulai dari mana? Sekarang begini, ya. Setiap hari kamu lihat dirimu di cermin, kamu katakan namamu, ya. Siapa namamu? Misalnya Bambang, ya nggak apa-apa, di Surabaya banyak nama Bambang. Ya, kamu tengking dirimu, Bambang, engkau diciptakan sebagai seorang laki-laki. Semua roh homo, roh banci, aku tolak keluar dari dalam diriku dalam nama Yesus. Lakukan itu setiap hari. Dia praktekin saudara. Ya, dia berdiri di cermin, dia tengking itu setiap hari. Satu saat dia telepon saya, Bu, kenapa ya setiap kali saya melakukan itu saya mau muntah. Enggak apa-apa, itu berarti rohnya mau keluar. Ya, teruskan.
Ayo kita berdoa, saya berdoa lewat telepon, tiba-tiba dia bilang, Bu saya mau muntah, lari ke toilet tapi teleponnya jangan diputus. Ya dia lari ke toilet, dia muntah-muntah, saya tangking dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ya memang butuh perjuangan. Yang kedua, setelah kamu sudah mulai dilepaskan, tinggalkan komunitasmu. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Seapapun kita hebat mau coba berubah, kalau pergaulanmu buruk kau akan terseret cepat. Ya, makanya tinggalkan. Orang yang hidup benar, kita nih ketika dipenuhi Roh Kudus nggak mungkin kita tahan ada di tempat-tempat dugem. Ya, ada di sini yang masih suka dugem. Saya pastikan rohmu mati. Engkau tidak hidup walaupun engkau Kristen, tapi rohmu belum dihidupkan. Kau perlu minta Roh Kudus untuk menjamah. Saya dulu suka dugem. Ya, makin goyang makin enak, makin tengah malam makin sedap. Tapi waktu saya menerima Yesus, jangan bilang saya tidak mengalami. Saudara yang baru mau nakal sekarang, kasihan deh lu. Udah telat nakalmu, nakal tuh dulu. Ya, zaman-zaman saya nakal. Sekarang saya tobat. Waktu saya menerima Yesus, saya nggak tahan berada di tempat seperti itu. Roh yang dalam diri saya tidak sejahtera, saudara. Ya, jadi kalau ada orang Kristen masih sejahtera, katanya gini, kita nggak ngapa-ngapain kok cuma duduk-duduk. Rohmu mati, saya pastikan itu. Kau tidak akan dikenal waktu Tuhan datang. Saudara, apalagi ada pelayan Tuhan. Ya, saya nyambi Bu, main di nightclub. Maaf ya, pemusik. Kau masih betah main di nightclub. Ya, maaf saya harus bicara keras dari sini. Rohmu tuh mati. Satu kali ada WL datang, Bu saya diskors Bu, kenapa? Ketahuan saya di nightclub. Orang gereja itu sekarang sok rohani, semua main skors. Saya bilang kamu kan WL. Kenapa juga kamu ada di nightclub? Jadi saya itu Bu diajak ketemuan temen. Saya datang di situ, kami memang ketemunya jam 10 malam. Ya, terus saya dikasih minum Bu di situ. Terus saya minum Bu, ternyata saya akhirnya mabok. Saya bilang, oh waktu kamu minum rasanya teh tawar ya? Ada ya orang ya bisa ditipu suruh minum sampai mabuk tapi dia bilang tuh dikerjain. Hello please deh. Gak usah pura-pura, mending ngaku aja biar enteng gitu ya. Dia bilang, saya minum akhirnya memang saya mabuk sih Bu. Terus ada teman yang foto. Dikirimlah kepada ketua sel saya. Lalu saya diskors. Terus dia bilang begini, lucu gereja sekarang ya. Padahal Tuhan Yesus dulu duduk sama pelacur dan orang berdosa. Saya bilang, tapi tidak ada di Alkitab dibilang begini, maka pergilah Yesus ke tempat pelacuran. Lalu Yesus minum-minum wine di sana dan Yesus mabuk di sana. Kau itu jangan putar balik ayat kau. Kalau ada lumpur lapindo di sini saya baptis ulang juga kau di lumpur lapindo ya. Terus saya bilang, itu kan Alkitab berkata, pemungut cukai, orang berdosa, pelacur datang untuk mendengar pengajaran Yesus. Tidak ada dibilang Yesus pergi ke tempat pelacuran. Tapi dia berkedok saudara. Lah kan kita bisa menangkan mereka. Zaman dulu pelacur dengar Yesus, pelacur bertobat. Kalau sekarang pelacur dengan kau, siapa yang berubah? Hello? Ngomong. Yang terpengaruh siapa? Iya. Jangan main-main dengan dosa. Dan kau bilang begitu, saya bilang ya pantas kau diskors, terima aja itu, bertobat. Lagian ngapain juga kau pergi mabok di tempat begituan. Ngomongnya dijebak. Ya, ada orang mau memasukkan diri ke dalam jebakan. Ya. Saya dulu pernah diajak rapat Natal. Bu nanti kita rapat Natal, ini alamatnya ya. Nanti kita ketemunya jam 9 aja. Saya sudah curiga, nih kok jam 9 ya ketemu ya. Tapi ya sudahlah mungkin bapaknya repot kali. Kita datang sama suami, saya masuk. Nih kok remang-remang semuanya ya. Gelap. Ya, saya lihat di sana ada cabe-cabean. Lihat di sana ada terong-terongan. Ke sana ada terong dicabein. Ini tempat apa gitu ya. Lalu saya bilang sama suami, kita datang, bapaknya datang. Ini pendeta semua yang diundang saudara. Ternyata itu di nightclub. Dia bilang mau buka wine enggak? Ya ayo enggak apa-apa. Ya hamba-hamba Tuhan juga perlulah rasa ya wine-wine begitu ya. Dan di tempat begitu. Kita minum wine di Israel oke-oke aja ya. Wine-nya kudus kan. Dari Kana ya. Tapi ini di tempat begituan. Saya bilang sama suami, mending kita pamit pulang. Kenapa? Pamit pulang, gak enak saya di sini. Kita pamit pulang, Pak kami pamit pulang. Lu acara belum mulai? Enggak, nanti aja kasih tahu sama saya. Terus teman saya tanya, kenapa Bu?
Nggak lucu ya kalau ada rahasia, tiba-tiba terus KTP kita diminta semua. Terus masuk di koran. Besok rahasia di nightclub ini, pendeta semua yang ketangkap. Nih akalnya di mana ya? Hati-hati loh saudara, jangan bilang jebakan-jebakan. Kalau saudara tahu orang yang punya Roh Kudus tidak akan betah di tempat begituan, amin. Jadi jangan coba-coba. Ya, karena roh penurut tapi daging lemah, dagingmu tuh lemah, jangan coba-coba. Ketika Roh Kudus ada dalam diri kita saudara, dikatakan bahwa tubuh memang mati karena dosa, tapi roh ini adalah kehidupan karena Allah. Dan waktu roh Allah itu penuh dalam hidup kita, maka kita hidup. Dan Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Makanya kita bersyukur Yesus naik ke surga, kita diberikan kuasa Roh Kudus. Yang ketiga, yang terakhir. Kenapa Yesus naik ke surga? Dikatakan di sana saudara, kalau kita kembali tadi ke satu ya di Kisah Para Rasul yang pertama, dikatakan di sana begini saudara. Yesus bilang, ya kita lihat bersama, Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Apa Yesus katakan ketika dia akan naik ke surga? Ya, kita lihat saudara, hanya orang yang sudah pernah ke surga yang bisa naik lagi ke surga dan menyampaikan ya dan menyediakan tempat. Baca bersama Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ tempat bagimu, maka apa? Aku akan datang kembali supaya di mana aku berada, di situ juga kamu berada. So sweet enggak saudara Tuhan Yesus? Dia pengen di mana dia berada, kita juga berada. Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Saudara, ada satu jaminan akan keselamatan yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Karena satu ketakutan yang paling ditakuti oleh manusia itu apa saudara? Apa yang paling ditakuti oleh manusia? Kematian. Tapi ketika kita membaca ayat ini, maka kita tidak perlu takut lagi dengan yang namanya kematian. Kematian adalah sesuatu yang pasti datang. Tetapi tidak ada seorang pun yang tahu kapan datangnya. Bukan perkara kapan kematian itu datang. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah kita siap kalau kita dipanggil Tuhan. Karena banyak orang Kristen itu ternyata belum siap menghadapi yang namanya kematian. Kalau saya tanya di sini siapa yang sudah siap mati? Coba saudara angkat tangan. Yang siap mati. Saya tidak tanya yang mau mati loh. Yang siap mati. Ya, hampir semua belum siap. Saudara, dengar baik. Saudara siap atau tidak siap? Yang namanya kematian pasti datang. Yang muda-muda, kalau saya bicara kematian, jangan melirik sama yang rambut putih. Ya, terus dalam hatimu begini, dia duluan nih kayaknya. Ya, maaf, ya. Tua bukanlah syarat mati. Demikian juga sakit itu bukan syarat mati. Ya, saya selalu kasih contoh, atlet gym mati di tempat gym sehat. Umurnya masih sangat muda, matinya ketiban alat berat. Ya. Apakah ada yang tahu hari itu dia akan mati? Tidak ada yang tahu. Kemarin saya juga baca status di IG teman pelayanan umur 40-an meninggal. Ya, kita nggak tahu kapan datangnya kematian itu. Tapi bagi orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, kita harus yakin dan percaya Yesus pergi menyediakan tempat buat saudara dan saya. Kenapa saudara? Karena saya mau kasih tahu, ingat dunia ini bukan tempat kita yang sesungguhnya. Amin. Jangan kau fokuskan dirimu hanya untuk mengejar dunia ini. Karena tempat ini hanya tempat persinggahan. Ada satu tempat kekekalan yang sedang kita tuju. Yaitu tempat kekekalan di sorga. Ya, tapi kita harus siapkan hidup kita. Tadi saya cerita di sini. Saya naik pesawat mau ke Kalimantan ketemu satu orang ibu. Dia bukan orang Kristen.
Saya pengen memberitakan Injil nih sama ibu ini. Lalu saya tawari dia permen. Bu, mau permen kan? Oh iya, mau. Lalu dia tanya sama saya, Mbak kerja di mana ya? Saya bilang, ibu coba tebak, kira-kira lihat tampang saya kerja di mana? Ya gampang lah, mbaknya sekretaris kan? Saya dalam hati, body kayak begini kok sekretaris. Sekretaris itu kan langsing ya, kurus gitu ya. Masa kayak gini sekretaris? Saya bilang, bukan Bu, saya kerja di perumahan. Ini perumahan mewah dan termewah. Di sini ini masih banyak kafling Bu, banyak tempat, tapi penghuninya masih sedikit. Oh, di mana itu? Ya, di mana? Saya bilang, di sorga Bu tempatnya. Dia bilang, ih ya ampun Bu, jangan ngomong begitu loh. Ya Allah, ya kok menakutkan. Saya bilang, loh Bu kita harus siap. Contoh kita naik pesawat sekarang, kalau pesawatnya jatuh, ibu yakin masuk sorga? Amit-amit jangan ngomong begitu. Loh orang itu takut ngomong kematian, tapi dia tidak siap. Di Jakarta banyak orang, saudara, saya pergi ke San Diego Hills, pemakaman mewah. Teman saya bilang, Bu saya sudah punya loh di sini kafling 5, kami satu keluarga 5 lubang. Saya tanya, oh ibu sudah punya 5 lubang, kapan masuknya Bu? Ya ampun, ibu jangan tanya begitu. Lo biasa orang kalau sudah siap lubang siap. Halo. Udah gitu dia bilang lagi, saya ambil ini yang termahal loh Bu. 1 lubang ini 1,5 M. Soalnya ini tempatnya paling atas. Saya bilang, oh kalau dikubur di sini langsung ke surga ya? Kalau langsung ke surga saudara mau enggak? Ya, mau, tapi kan enggak ada toh. Biar kuburanmu harga 1,5 M, 10 M. Emang itu bisa membawa kau ke surga? Saya mau bilang ya, berhikmat. Kalau belum siap masuk lubang kubur, jangan beli lubang. Itu sama dengan kau imani, amin. Tapi kalau memang sudah pengen cepat ketemu Bapak, ya sudah beli aja. Kalau pergi sama salibnya, tulis tanggalnya sekalian. Heran ya, belum mau mati udah beli tanah kuburan loh. Biarkan nanti kita mati ada yang urus toh. Mending itu duit saudara Pak bantu pendeta-pendeta di desa sana, amin. Ya, lakukan sesuatu yang berharga. Ya, jangan salah investasi ya. Kenapa coba tanah kuburan dibeli loh? Ya, saat ditanya kapan masuknya Bu? Jangan tanya loh Bu. Lo udah beli lubang, nggak mau masuk ke dalam. Ya, saudara, ya mati itu Tuhan yang tentukan. Tapi bagi orang yang percaya dan sungguh-sungguh hidup, ya Yesus bilang di rumah Bapakku banyak tempat. Kita ini Yesus berikan janji bahwa orang yang percaya kepada Dia akan menerima rumah yang kekal di rumah Bapa. Tetapi di bawah ada tanda bintang, syarat dan ketentuan Ya, coba saya mau tanya sama saudara, pergi ke perumahan Citraland sana, yang kosong belum ada penghuni, saudara masuk ke situ, coba. Bisa nggak saudara masuk begitu aja? Ya, saya mau tinggal di sini, nanti besok diangkat semua furniturnya ke sini. Ya security-nya bilang maaf ya, maaf. Bapak mana tanda kepemilikannya mana? Ya, surat pelunasannya mana? Saudara, kalau cuma rumah di Citraland aja ada syarat dan ketentuan berlaku. Apalagi rumah Bapa di sorga. Sorga itu mulia. Tidak sembarang orang bisa masuk ke sana. Hanya orang yang sudah dimateraikan oleh Roh Kudus. Amin. Nanti sore saya akan berbicara tentang apa syarat untuk kita bisa masuk di perumahan Bapa di sorga. Ya, enggak perlu cicil. 5 tahun, 10 tahun, ya. Ambil cicilan, ya. 0%. Sekarang kan banyak ya. Rumah mewah, DP 0%. Saya mau kalau tanpa angsuran. Ya, enak ya, luar biasa kan kalau tanpa angsuran masuk aja gitu ya. Tapi kan di dunia ini semua ada. Loh Tuhan pun begitu, Dia janji bagi kita memberi tempat. Tapi keselamatan yang dari Tuhan tidak pernah batal. Yang bisa membatalkan dari pihak kita. Dari pihak kita. Ya, dari Tuhan tidak pernah batal. Tapi kalau saudara membatalkannya karena engkau sengaja terus hidup di dalam dosa, maka engkau menginjak-injak kasih karunia Tuhan itu saudara. Lalu ayat yang terakhir dibilang tadi di dalam Kisah Para Rasul
Yang pertama ayat yang ke-6 dia bilang, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Mereka terpana saudara. Saya kemarin baru pulang dari Israel. Kami datang ke gereja kenaikan Tuhan Yesus. Aduh, kemarin ke Israel tuh kita penuh tantangan dan pergumulan. Ini grup yang tertunda dari tahun lalu. Tahun lalu seminggu sebelum berangkat Hamas menyerang Israel. Lalu bandara di Tel Aviv tutup. Jadi grup kami tertunda. Tertundanya sampai kapan? Enggak tahu. Karena kita naik Emirat itu embargo saudara. Dia nggak mau masuk Tel Aviv. Lalu kami tunggu lama, saya bilang daripada tunggu-tunggu lama, alihkan aja lah kita rubah rute. Rubah rute, masuk lewat Jordan, transit di Dubai. Akhirnya ya udah tahun depan di reschedule lah kemarin. 2 hari sebelum berangkat, berita keluar 200 rudal Iran meluncur ke Israel. Saya baca, astaga Tuhan tinggal 2 hari mau berangkat. Saya tanya sama travelnya, kita bisa reschedule lagi enggak? Bu, kalau kemarin enggak dirubah tetap Tel Aviv, bisa reschedule bu. Lah ini kan ibu sudah rubah, pilih pindah ke Dubai. Jadi tetap on schedule. Saya tengking dalam nama Yesus. Pendeta juga manusia. Punya rasa, punya hati, jangan samakan dengan pisau belati. 200 rudal ini, Bo, ya. Jadi saya bilang sama suami, batalin. Nggak bisa saya, ini tetap on schedule. Saya berdoa, dalam nama Tuhan Yesus, batalkan Tuhan. Karena manusia itu suka cari aman. Ya lalu akhirnya, nggak bisa tetap on schedule berangkat bu. Sehari sebelum berangkat, berita keluar, Dubai diterjang banjir dalam nama Yesus. Puji Tuhan, Tuhan menjawab doaku, kita nggak jadi berangkat. Saya tanya travelnya, nggak jadi kan? On schedule. Kenapa on schedule? Ini banjir loh di sana. Masa kamu tanggung jawab ini peserta 70 orang on schedule bu. Akhirnya di cancel malam itu penerbangannya, diganti besok pagi. Kenapa enggak sebulan? Enggak bu, cuma 1 malam tok, besok pagi berangkat. Saya bilang lagi sama suami, kalau besok sebelum berangkat ada berita Israel menyerang balik Iran, saya enggak mau berangkat. Kata suami saya, lah gimana kalau mbok kowe temani dewe, aku wegah. Wes ini udah keluar bahasa Jawa iki berarti tenanan iki aku ngomong ki. Ya ojo aku wegah mangkat to dewe. Ya, suami saya bilang, terus bagaimana no? Yo wes pokoknya aku minta tandanya itu. Dipanggil masuk ke pesawat, saya masuk ke pesawat, orang ini berita. Tak cari-cari di IG, enggak ada berita. Tak cari detik.com, enggak ada berita. Ya udah saya naik ke pesawat, sampai di dalam pesawat, begitu saya duduk, saya minta wifi di pesawat, saya hidupin handphone, ya jalan internetnya, baru on, teman saya kirim berita, ting, bu, barusan Israel menyerang balik Iran, Tuhan, kenapa engkau bercanda Tuhan, sudah di udara ini Tuhan, saya nggak bisa turun loh, piye gitu Tuhan, saya bilang kenapa Tuhan begitu ya Tuhan, Tuhan cuma jawab, makanya jangan suka cari aman. Kan kamu sudah percaya kalau mati masuk surga. Ya udah, saya dikirimi lagi temen, ting, bu. Beberapa pesawat Emirat putar balik akibat serangan Israel ke Iran. Saya tunggu pengumuman. Saudara, karena ada serangan, kita putar balik pulang ke Jakarta. Saya tunggu, tidak ada berita. Akhirnya turun di Dubai. Ya, pas turun di Dubai, kita kan dapat berita-berita Dubai itu angin puting beliung lagi. Aduh udah mau berangkat. Ya ada yang bilang gini, ibu enggak takut? Anginnya kenceng banget loh bu. Itu kalau pesawat masuk di situ memang juga orang-orang ini kadang-kadang ya membuat iman itu ya mencobai loh. Udah tahu saya mau berangkat dikirim itu berita angin puting beliung coba. Ya dikirim itu pesawat kebanjiran di Dubai. Jadi waktu kita landing di Dubai, saya tuh lihat dari atas. Saya bilang sama suami, enggak ada air, enggak ada becek. Turun di bandara semua peserta juga ini. Bu beceknya mana ya? Ini bukan di Indonesia ya. Ini bukan Jakarta. Habis banjir becek semua sama sampah. Di sini kau tidak temukan sampah, nggak ada becek. Lalu kita turun saudara. Benar saja biasanya itu bandara Dubai. Turun kita disambut dengan shopping di situ toh. Ada Dior, tembok ratapan dan tembok pencobaan di situ, bukit pencobaan. Bagi ibu-ibu bukit pencobaan, bagi bapak-bapak tembok ratapan. Kalau istrinya sudah masuk ke Dior, bapaknya meratap di tembok. Ya Tuhan tolong Tuhan, duit habis. Biasanya kan begitu. Begitu turun, saudara pemandangannya. Penumpang tidur di bandara itu semua penumpang. Saya baca berita, 15.000 penumpang stuck di Dubai. Karena tidak ada penerbangan.
Saya bilang sama tim saya, berdoa loh, berdoa kita kuat nih. Karena ini semua hotel juga di sini sudah penuh loh. Kita masuk saudara. Ada satu grup yang satu pesawat dengan kami, 20 orang dari Indonesia. Mereka mau ke Lourdes itu di Eropa. Udah antri di boarding, antri dari 2:30 sore sampai jam 12 malam. Antri boarding. Sampai saya bilang sudah mulai marah-marah, sabar ya Bu, sabar. Tiba-tiba pegawainya Emirates pingsan saudara, lagi ngatur kita punya boarding, jatuh, duk. Waduh, ambulans datang angkat dia, saya bilang enggak usah protes, sudah pingsan satu. Kita belum pingsan toh, memang ini keadaan, memang bencana. Akhirnya grup yang sudah antri boarding datang, saya tanya gimana Pak, dapat? Enggak, kami tidak ada pesawat. Terus kami disuruh tinggal di Dubai 6 hari. Nyesek saya. Hah, iya Bu, padahal kita punya travel ini mau ke Eropa yuk 6 hari. Kan di sana udah nggak bisa dirubah tanggalnya, kan sudah diatur semua. Terus ya makanya ini nggak tahu bagaimana ya. Saya tanya sama travel saya gimana? Aman Bu, kita dapat. Yang keluar boarding sudah 35 orang, kurang 35 lagi, 70. Puji Tuhan. Lalu kita dapat penerbangan besok pagi saudara, hanya nginap semalam di Dubai, besok paginya kita terbang. Sampai di Aman, kita masuk ke Israel. Satu-satunya grup yang ada di Israel, itu cuma grupnya Debbie Basir TV. Bener-bener VVIP kita. Ya, masuk ke sana saudara, ya itu sampai itu Garden Tomb, tempat Yesus disalib, kuburan Yesus. Itu kita datang, baru yang pegang kunci datang, dibukain bentar ya. Maaf saya terlambat, cuma bukain untuk kita. Dulu kita kalau di kuburan Yesus, itu foto kan 1 menit. 1 menit cepet-cepet lari, yang antri kan 1000 orang. Nggak boleh masuk ke dalam kuburan ya. Kemarin kita tidur-tidur di dalam kuburan. Nggak ada yang suruh pulang, karena memang nggak ada orang. Saudara ya, tidak ada rudal, aman, tentera, memang nggak ada orang karena semua takut. Saya malah tanya sama tour guide-nya, rudalnya yang jatuh kemarin di mana ya? Kita mau foto. Dia bilang bedanya orang Indonesia begitu Bu. Kalau bule takut, ada bekas rudal, lari, naik ke mobil. Orang Indonesia tidak, mana rudalnya, mau foto. Buat selfie, ya itulah bedanya orang Indonesia sama orang sana. Tapi saudara, saya melihat, dari situ saya bilang, iya ya kenapa sih kadang-kadang kita ini takut mati berlebihan ya. 99% dari ketakutan kita itu gak terjadi. Dan kalaupun sudah waktunya kita mati, ya siap-siap aja kan. Jadi anak-anak muda, sekarang anak muda banyak loh yang kena diabetes, umur 21 tahun kena stroke. Banyak sekarang, kenapa? Makanannya gak dijaga, sukanya minum yang manis-manis, tidurnya begadang di atas jam 2. Jadi kasihan ini memang generasi muda sekarang ini. Ya, yang merasa jantungmu rusak, paru-parumu rusak, semuanya rusak. Ya, jadi generasi-generasi sekarang ini banyak yang cepat menghadap Bapak kayaknya. Makanya perlu bertobat. Temennya anak saya masih SMA udah cuci darah. Gagal ginjal. Kenapa? Pola makannya gak bener. Ya, jadi saudara, bukan soal matinya. Ya, matinya kapan aja kita mati. Gak tahu kapan. Saya pernah mimpi loh, tidur nyenyak banget, indah banget, seneng banget. Terus saya gak mau bangun. Ada suara bilang begini, kalau kau gak bangun kau mati loh. Saya pengen tidur terus. Tapi tiba-tiba saya ingat kalau saya mati suami saya kawin lagi. Saya bangun cepet. Enak aja loh. Ya, anak-anak saya masih kecil. Saya cepet-cepet bangun saudara. Ya, karena tapi saudara mati itu enak, apalagi di dalam Tuhan. Ya, saya dulu pernah melayani satu orang bapak. Dia pernah mati beberapa saat. Ketika dia mati, dia didoakan pendeta. Waktu dia anfal, sudah tidak bernapas, pendetanya itu tengking. Dalam nama Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Tiba-tiba dia hidup lagi. Dia cerita sama saya, waktu dia mati itu dia lihat jalan yang gelap. Dan di situ hanya ada ketakutan dan kengerian. Karena Yesus berkata, kalau engkau terus hidup dalam dosa tidak bertobat, maka yang ada itu ratapan, kertakan gigi dan ketakutan itu dalam neraka. Tapi dia bilang ketika dia lagi bingung mau kemana karena tidak ada cahaya, jalan itu gelap sekali. Tiba-tiba dia dengar ada yang teriak, darah Yesus, darah Yesus. Tiba-tiba dia hidup saudara, rohnya kembali. Tuhan kasih dia kesempatan hidup 10 tahun lebih. Dan puji Tuhan dia meninggal di tangan saya. Waktu itu saya layani, dia bukan orang Kristen. Ketika itu saudara dia mengalami koma 10 hari setelah Tuhan izinkan dia kembali hidup. Lalu itu 10 tahun dia hidup, lalu 10 hari dia koma waktu mau meninggal. Dan saya ada di sisinya saudara. Waktu dia
mau meninggal itu, dia sudah tarik napas panjang tapi kembali lagi. Sudah pasang alat semua tapi tidak bisa mati. Jadi kasihan loh, orang tuh kalau nggak bisa mati juga kasihan saudara. Ya, lebih baik mati daripada setengah mati. Udah dipasang alat-alat semuanya tidak mati-mati. Ya, lalu saya berdoa diingatin Tuhan, dia ini dulu banyak ilmu-ilmu hitam. Putuskan hubungan kuasa gelapnya. Lalu saya doakan, saya putuskan dalam nama Yesus, saya bisik di telinganya. Habis saya doakan pelepasan itu, saya bilang gini, Pak, nanti kita ketemu di sorga ya. Tuhan Yesus sudah datang jemput. Dia tarik napas terakhir, dia meninggal bahkan di tangan saya, saudara. Saudara, di dalam Yesus itu ada jaminan. Dan dia bilang, aku naik untuk menyediakan tempat bagimu. Karena itu saudara tidak perlu takut mati. Bilang kanan kirimu, gak usah takut mati. Saya undang para imam musik. Bilang, benar-benar tatap matanya bilang, jangan takut mati. Asal bertobat kau. Cepat. Ya, sungguh-sungguh bertobat. Ya, maka kita akan mengalami saudara, Tuhan yang janji. Ya, makanya hari ini saya percaya dengan kenaikan Kristus. Kita tidak bimbang lagi. Ada sebuah keyakinan pasti dalam hati kita. Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Dalam segala keadaan apapun kita mau bilang kami percaya kepadamu Tuhan.